Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back video aku, Vertina. Video aku kali ini aku mau sharing tentang dampak corona atau COVID-19. Masih perlu nggak, penting nggak anak kita, buah hati kita tuh diimunisasi? Nah, ini aku sering dapat pertanyaan seperti ini. Terus ada juga yang bertanya, vaksin imunisasi itu berbahaya nggak sih? Terus banyak juga yang ada beritanya yang sampai ada yang sakit, terus ada yang lumpuh, ada yang sampai sampai meninggal. Itu bener nggak akibat dari vaksin? Ada juga yang bertanya, vaksin itu haram ya Bu? Vaksin itu tidak bagus ya Bu? Nah, di video ini aku mau sharing tentang pertanyaan-pertanyaan itu dan mau membahas satu vaksin yang biasanya jadi momok atau jadi ketakutan bunda-bunda sekalian. Kalau kalian mau tahu informasinya, stay tune terus video aku ya, jangan di skip. Nah, memangnya seberapa penting imunisasi itu? Kalau bunda-bunda semuanya di sana bertanya ke aku akan jawab penting dan perlu banget. Kenapa? Karena imunisasi itu merupakan salah satu benteng pertahanan buat si buah hati kita, buat anak kita. Kenapa pemerintah mensosialisasikan, menyiarkan, memberikan edukasi kepada orang tua, kepada bunda-bunda semuanya di sana kalau ada namanya imunisasi buat anak kita. Bahkan di dalam buku yang sering kita lihat, buku KMS atau buku Kartu Menuju Sehat, di sini sudah ada anjuran pemerintah yang tentang imunisasi, ada di halaman 39. Nah, bisa lihat kan? Nih. Dari sini sudah jelas ya bahwa pemerintah kita pun setujui adanya sosialisasi tentang imunisasi. Kapan sih imunisasi itu buat buah hati kita? Imunisasi yang dianjurkan sama pemerintah itu adalah imunisasi dasar lengkap. Itu biasanya diberikan di bawah umur 1 tahun dan imunisasi lanjutan di bawah 5 tahun atau balita ya. Nah, itu juga semua ada di buku KMS. Jadi bunda-bunda semuanya boleh membaca kembali buku KMS tentang imunisasi anak. Nah, yang bunda-bunda tercinta semuanya perlu tahu, apa sih 5 imunisasi dasar itu yang perlu atau yang harus didapatkan oleh buah hati kita? Yang pertama itu adalah hepatitis 0. Yang kedua adalah BCG. Yang ketiga adalah polio. Keempat adalah pentavalen atau dulu yang dikenal dengan DPT. Terus yang kelima adalah campak. Terus imunisasi lanjutannya itu adalah campak dan DPT atau pentavalen. Nah, itu tadi ya bunda-bunda. Terus di sini aku mau sedikit membahas tentang momok atau yang bunda-bunda tercinta semuanya takutkan, tentang imunisasi pentavalen atau yang dulu dikenal dengan DPT. Semuanya pada takut, aduh dampaknya tuh bisa seperti ini nih, mengakibatkan sampai meninggal atau lumpuh atau sebagainya. Nah, ini akan aku bahas ya. Kenapa sih tetap pemerintah itu memberikan informasi supaya buah hati kita diimunisasi? Karena yaitu imunisasi ini atau vaksin itu akan memberikan atau memicu sistem antibodi si anak untuk mempertahankan dirinya dari semua penyakit yang ada di vaksin itu atau membentengin dirinya. Jadi yang punya pemikiran, waduh enggak aku mau imunisasi takut, ya itu kembali lagi ke bunda-bunda tercinta sekalian, mau mengimunisasikan anaknya atau tidak. Terus kenapa ada yang berpikiran vaksin itu haram dan nggak terdaftar dan sebagainya? Kalau misalkan vaksin itu haram, kenapa vaksin itu juga diadakan dan disosialisasikan gitu? Kalau misalkan dia tidak sesuai, pastikan di Indonesia juga melalui beberapa tahap ya sebelum semua sosialisasi itu beredar, semua vaksin itu diedarkan, dan itu juga sudah lama ada. Sebelum saya lahir pun juga udah ada vaksin atau imunisasi ya. Terus itu juga kembali lagi ke bunda-bunda semua
sekalian mau tetap mengimunisasikan anaknya atau tidak. Yang pasti lebih baik mencegah daripada mengobatin. Yang pasti lebih baik kita berikhtiar untuk memberikan kesehatan yang terbaik buat buah hati kita. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang vaksin yang menjadi momok buat bunda-bunda sekalian, yang menjadikan takut untuk datang ke tempat pelayanan untuk mengimunisasikan anaknya. Itu adalah pentavalen atau dulu dikenal dengan nama DPT, dan sekarang namanya itu berubah menjadi DPT HIB HB. Nah, itu adalah kombinasi ya. Terus apa sih DPT HIB HB itu? DPT-nya itu adalah difteri, pertusis, dan tetanus. HB-nya itu adalah hepatitis, dan HIB-nya itu adalah Haemophilus influenza tipe B, atau istilah lainnya adalah pneumonia dan radang otak atau meningitis. Nah, aku akan ngebahas ya, vaksin ini adalah isinya ya kombinasi dari penyakit tadi yang dilemahkan, dan dia disuntikan atau ditanamkan ke tubuh anak kita supaya memicu terbentuknya antibodi atau perlindungan diri buat sistem kekebalan imun buah hati kita. Yang pertama tadi adalah DPT atau difteri. Difteri itu adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri yang menyerang sistem pernapasan di tenggorokan, yang menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, udah jelas dong gangguan pernapasan gitu ya. Terus kayak gini nih, kayak kondisi corona seperti ini, yang diserang adalah gangguan pernapasan, dan itu pun vaksinnya katanya belum ditemukan. Nah, gimana dong kalau misalkan vaksinnya yang udah ada aja kita masih ragu untuk memberikan ke putra-putri buah hati kita ya. Terus yang P-nya itu ada pertusis, istilah lainnya adalah batu kerjan. Ini juga gangguan saluran pernapasan yang ditimbulkan seperti batuk lebih dari 100 hari, terus ada flu, dan ini bisa mengakibatkan sampai yang parah ya, yang penyakit lebih parah bisa sampai meninggal. Terus vaksin pentavalen ini dimasukkan ke dalam tubuh si anak atau ke buah hati kita melalui suntikan di tubuhnya, di paha ya, bisa juga di paha. Itu untuk memerangi atau membentuk antibodi dalam tubuhnya biar tidak terkena penyakit yang saya sebutkan tadi. Bunda-bunda semuanya, yang perlu Bunda ketahui, jika sudah diimunisasi vaksin pentavalen ini, ada efek sampingnya yang terjadi pada buah hati kita. Misalnya itu demam, terus ada juga rasa nyeri pada bagian bekas lukanya, memar atau berwarna merah ya, terus mual, muntah, dan pusing, atau buah hati kita lemes. Itu biasanya berlangsung 1-3 hari. Jika kondisinya lebih dari 3 hari dia masih seperti itu, harus dibawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk diperiksakan. Biasanya habis divaksin kita langsung memberikan safe atau obat seperti penurun demam ya, biar tidak terjadi rewel atau demamnya naik setelah diimunisasi. Terus bunda-bunda semuanya yang tercinta, jadi efek samping dari vaksin pentavalen ini lebih kecil ketimbang buah hati kita yang sudah terkena penyakit tersebut. Poin terpentingnya di sini adalah, jadi harus ada kejujuran dari pasien ya, dari keluarga pasien atau dari orang tua si buah hati. Sebelum menjadwalkan imunisasi ke tempat pelayanan, kita harus mengetahui sebelumnya kondisi si anak. Pas di tempat pelayanan, pasti petugas pelayan juga akan memeriksa ulang kondisi anak tersebut. Dia siap menerima vaksin atau kondisinya ini seperti apa. Jadi kalau pada saat kita periksa kondisinya bagus, kita pasti akan memberikan imunisasi tersebut. Tapi dengan catatan riwayat sebelumnya, atau si orang tua ini harus memberikan penjelasan tentang misalkan anak ini memang mengkonsumsi obat jangka panjang. Itu tidak boleh ya, apalagi obat saraf atau ada gangguan saraf ya. Terus si kondisi anak ini dalam beberapa hari sebelum diimunisasi dia rewel atau dia ada demam, dan jangka
dari demam itu baru besoknya nih mau diimunisasi, sehari sebelumnya udah nggak demam. Ini harus dijarak kalau menurut saya ya. Jangan langsung habis demam dia langsung besoknya udah nggak demam gitu langsung datang ke tempat pelayanan buat diimunisasi. Itu menurut saya kurang pas untuk kondisi si adiknya. Jadi dia harus recovery dulu, beberapa hari supaya kondisinya itu fit dan stabil, baru kita bawa ke tempat pelayanan untuk mendapatkan imunisasi ya. Jadi bunda-bunda tercinta sekalian, tidak ada vaksin yang berpengaruh buruk terhadap buah hati kita jika pemberian vaksin itu pas, dosisnya tepat, waktunya tepat, dan kondisi anak itu bagus. Jadi kalau semuanya safe, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang memang di luar angka kejadian setelah adanya pemberian vaksin. So, bunda-bunda tercinta semua yang ada di sana, jadi video aku kali ini tentang pada kondisi pandemi corona ini masih bolehkah atau ditundakah imunisasi buat buah hati kita. Kalau misalkan jadwalnya masih belum melewati batas usia dan masih bisa ditunggu, nggak apa-apa menunggu sampai kondisi coronanya stabil, nggak ada coronanya lagi, udah normal semuanya. Tapi kalau dia melewatin batas jadwal imunisasinya atau lewat jauh banget imunisasinya, perlu bunda-bunda tercinta semuanya mengkonsultasikan ke tempat pelayanan yang dipercayakan. Karena di tempat pelayanan pasti akan menjadwalkan sesuai dan tindakannya pun sesuai dengan prosedur tatanan pencegahan atau safety tentang corona. Semua sudah disterilkan pastinya, memakai masker, cuci tangan yang bersih, semua prosedur akan dijelaskan nanti di tempat pelayanan. So, tetap jaga kesehatan. Begitu tadi informasi yang aku berikan ya, bunda-bunda tercinta semuanya. Share, like, komen, dan subscribe channel aku, video aku, biar semuanya, teman-teman semua mendapatkan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyajikan video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video selanjutnya. Dadah!